syukur padamu Tuhan, sebab Kaulah kekuatanku. Bapa, kami berdoa malam hari ini, Tuhan ambil alih waktu ini Bapa. Kami membuka hati kami agar Roh-Mu dapat berbicara kepada kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami dapat mendengar seperti seorang murid. Agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar kami mengerjakan apa yang Tuhan mau kami lakukan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami malam hari ini. Setiap orang yang ikut di dalam live ini Tuhan, biar kami boleh mendengarkan perkataan-Mu. Biar kami boleh tinggal di dalam perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Malam hari ini adalah kita masuk hari ke-16 di dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Dan malam hari ini saya mau sharing tentang a new normal. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana kalau corona ini memang tidak akan pernah hilang? Bagaimana kalau keadaan seperti ini akan menjadi new normal seterusnya? Bagaimana kalau tidak ada after corona? Bagaimana kalau sekaranglah Bapak Ibu Saudara after coronanya? Bagaimana kalau memang keadaan tidak pernah kembali seperti semula sebelum corona terjadi? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap? Bagaimana respon kita? Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18. Dikatakan firman-Nya, dimulai dengan kata firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita berfokus kepada perkataan Tuhan. Fokus kepada perkataannya. Perkataan Tuhan pasti terjadi, perkataan Tuhan pasti digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan Tuhan, firman Tuhan mendahului kenyataan. Matius 24 ayat 35 dikatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan ketahuilah Tuhan mau kita tahu bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ada di hari yang terakhir, di penghujung hari yang terakhir. Dan Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini kita mengalami permulaan masa yang sukar. Dan apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan sudah katakan jauh sebelum ini terjadi. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 tadi dikatakan firman-Nya. Mari kita berfokus kepada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan mau kita tidak lagi mengingat hal-hal yang dahulu. Kita tidak akan pernah kembali kepada normal sebelum COVID-19. Tetapi Tuhan sedang membawa Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam a new normal. Normal yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang berjalan memimpin kita umatnya untuk masuk dalam normal yang baru bersama dengan Tuhan. Apakah kita siap? Bagaimana respon kita ketika Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam new normal? Ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau memberikan kita jalan. Tuhan mau memberikan kita strategi-strategi yang baru. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan menyediakan berkat-berkat kehidupan dalam kehidupan kita. Itu sekarang Tuhan sudah kerjakan. Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita melihat? Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin saya berdoa, ketika saya bertanya, Tuhan, kapan kira-kira COVID-19 ini akan berakhir?
Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan saya firman yang saya baca, yang saya renungkan. Tiba-tiba saya diberikan pengertian akan firman itu. Di dalam Bilangan 21 ayat yang keempat dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan. Setiap hari mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan memberi tulah di Mesir dan mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka melihat bagaimana ketika tentara-tentara Mesir mau mengepung mereka. Mereka dalam keadaan terjepit di antara Laut Teberau dan di belakang mereka ada tentara-tentara Mesir yang mau menyerang mereka. Bagaimana Tuhan membelah Laut Teberau dan bagaimana tentara-tentara Mesir itu mati di Laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel telah melihat mujizat mana yang turun dari langit. Tetapi dikatakan mereka tidak dapat menahan hati di dalam perjalanan. Bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, setiap hari apakah engkau menyadari mujizat Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau masih bisa bernafas, kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa tidur dan bangun bernafas, kau masih bisa bergerak, itu adalah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kita menyadari mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Atau Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini hati kita nggak tahan lagi. Kita mengalami perjalanan sudah hampir 2 bulan, kita mungkin Bapak Ibu Saudara tergerak, engkau dibatasi dalam apa yang kau lakukan. Dan itu membuat engkau tidak dapat lagi menahan hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, we are on the way to the promised land. Kita sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang sudah siapkan. Masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sedang membawa Bapak Ibu Saudara berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sedang memimpin kita sama seperti Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberi kita Bapak Ibu Saudara mana sorgawi, yaitu firman Tuhan yang hidup. Yesus berkata, akulah jalan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita firman setiap hari. Lewat Alkitab kita bisa menemukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan firman setiap hari, engkau akan berjalan di dalam terang. Engkau akan berjalan di dalam terang. Dan terang selalu menang atas kegelapan. Dan Bapak Ibu Saudara, justru di hari-hari inilah Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Terang selalu menjadi berkat di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan dunia ini, di tengah keputusasaan, di tengah ketidakpastian yang sedang dialami oleh dunia ini. Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, jagalah hati Bapak Ibu Saudara dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi kecut hati. Karena ketika kita tawar hati, kecil kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dikatakan mereka menjadi discouraged because of the way, Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi kecil hati, patah semangat. Mereka menjadi takut menghadapi hari esok. Bapak Ibu Saudara, ketakutan, ketawaran hati, kekecewaan membuat kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Ayat yang kelima, Bilangan 21 ayat yang kelima dikatakan, bangsa Israel karena mereka kecil hati, karena mereka takut, karena mereka tawar hati dikatakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak lagi bersyukur buat mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka mana. Mana adalah roti malaikat. Di dalam Mazmur 78 ayat 25 dikatakan, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah.
Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya hari-hari ini Tuhan memberi kita mana, firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita setiap hari. Dan Tuhan mau memberikan kita perbekalan yang berlimpah-limpah. Perbekalan yang berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, hal apa yang dapat kita lakukan di tengah masa-masa seperti sekarang ini? Tuhan mengingatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara bersukacita. Tetaplah berdoa, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur Bapak Ibu Saudara mendahului pekerjaan yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Ketika Tuhan mau memberi makan 5.000 orang, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan mengucap syukur. Dan dikatakan mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengucap syukur setiap hari buat makanan yang kau makan, buat udara yang kau hirup Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kesehatan yang Tuhan beri itu adalah mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat yang ke-11 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor hari-hari ini. Biarlah roh Bapak Ibu Saudara tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan berfokus kepada apa yang tidak Bapak Ibu Saudara punya. Tapi apa yang kau punya hari ini Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa menggunakan lidahmu. Engkau bisa menggunakan perkataanmu untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan, mendoakan orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokus apa yang kita bisa lakukan untuk kita melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Ayat 12 dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Miliki pengharapan Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera Tuhan. Miliki pengharapan di dalam rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan mau memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersabar. Mari kita bersabar dan bertekun di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Perkataan negatif, persungutan, membuka pintu bagi roh jahat dapat menyerang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perkataan negatif, persungutan adalah pintu. Kita sedang membuka pintu bagi roh jahat dapat menyerang kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Dikatakan lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara, karena mereka melawan Tuhan, karena mereka berkata-kata negatif, dikatakan Tuhan mengirim ular tedung. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ular tedung ini adalah ular-ular api Bapak Ibu Saudara. Ular-ular yang sangat beracun. Ketika kita melawan Tuhan, kita hidup di luar perlindungan Tuhan. Kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang kehidupan kita. Kitab Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sadar dan berjaga-jaga, lawan kita si iblis sedang berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika bangsa Israel mereka hidup di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Padang gurun ada banyak pasir. Dan ular-ular tedung mereka bisa bersembunyi di bawah pasir. Dan mereka akan menyerang bangsa Israel. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ular tedung itu bisa melompat dan menggigit dekat leher. Dan racunnya cepat menyebar dan dikatakan banyak bangsa Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kondisi pada waktu itu. Bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kepanikan karena mereka takut dengan ular tedung yang dapat menyerang mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, mungkin kita sedang tidak menghadapi ular tedung. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi virus COVID-19 yang tidak terlihat. Dan apa yang terjadi
Hal ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Kita melihat ketika awal-awal COVID-19 ini, orang begitu panik, orang berebut membeli tisu WC, orang panik memborong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel waktu itu mereka hidup dalam ketakutan dan mereka hidup dalam kepanikan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak bangsa Israel mati di pagut ular? Karena mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah kita meminta Tuhan melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, hal yang sederhana, misal Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam keuangan Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik perpuluhan, yang menjadi milik Tuhan, kita sedang mencobai Tuhan ketika kita mau meminta berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu bertentangan dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kehendaknya. Bangsa Israel mereka mencobai Tuhan dengan berkata-kata negatif. Mereka melawan Musa, melawan Tuhan. Mereka memberontak terhadap otoritas. Dan mereka tidak bisa hidup dalam perlindungan Tuhan. Makanya ular tedung Bapak Ibu Saudara datang dan memagut mereka. Di ayat 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel adalah sebuah contoh buat setiap kita yang hidup di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau memiliki perisai iman hari-hari ini? Mari kita secara konsisten dan intentional Bapak Ibu Saudara membangun 40 hari ini. Kita dengarkan berulang-ulang. Mungkin ada hal yang Bapak Ibu Saudara dengarkan berulang-ulang. Ada firman yang saya ulang lagi dan perkatakan berulang-ulang. Saya rindu Bapak Ibu Saudara engkau membangun imanmu agar kita membangun iman kita dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, dalam keadaan senang, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan kesusahan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mempergunakan perisai iman? Sebab dengan perisai itu dikatakan kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, ular tedung adalah ular api. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan berkata, pergunakan perisai imanmu. Karena dengan perisai iman kita dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini iblis sedang bekerja. Melemparkan panah-panah api yang menyebabkan orang menjadi takut. Menyebabkan orang menjadi cemas. Menyebabkan orang menjadi hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kehilangan pengharapan. Itu adalah pekerjaan dari si jahat. Si jahat sedang melemparkan panah-panah apinya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah engkau memiliki perisai iman? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki perisai iman. Mari kita membangun iman kita. Mari kita kenakan seluruh selengkap perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini dengarkan firman Tuhan, fokus kepada perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Bangsa Israel menyadari keadaan mereka bahwa mereka telah berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja agar kita menyadari kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan sedang menjamah hati orang-orang. Roh Kudus sedang bekerja untuk menginsafkan manusia akan dosa. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya pertobatan. Tuhan mau kita mengalami perubahan hati. Bapak Ibu Saudara, untuk kita memasuki new normalnya Tuhan, untuk kita masuk dalam normal yang baru bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengalami perubahan hati. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi hatimu hari-hari ini? Tuhan mau kita berubah dari kekhawatiran dan penuh dengan ucapan syukur.
Tuhan mau kita berubah dari ketakutan dengan hati yang penuh kepercayaan. Tuhan mau hati kita berubah dari hati yang marah menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang kecewa menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami perubahan hati? Ada banyak orang hari-hari ini mengalami perubahan hati. Hatinya menjadi pahit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hatimu berubah menjadi lebih baik. Hatimu menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang bersyukur Bapak Ibu, hati yang bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi hati Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, bangsa Israel di tengah ketakutan, di tengah kepanikan, mereka mengalami perubahan hati. Mereka menyadari, mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, kepada Musa, dan mereka berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Hari-hari ini banyak orang menyadari sehingga mereka datang kepada Tuhan. Mereka berbalik. Ada banyak, akan ada pertobatan yang besar Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini di seluruh dunia Tuhan sedang menggerakkan hati orang-orang untuk orang-orang berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua untuk kita masuk dalam new normal ini, kita perlu mengalami perubahan dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari-hari ini? Apakah perkataanmu sudah berubah? Apa yang kau lebih banyak perkatakan? Apakah engkau lebih banyak berbicara tentang hal yang negatif, tentang COVID-19? Atau Bapak Ibu Saudara lebih banyak membicarakan tentang Tuhan? Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Ada kesembuhan di dalam Tuhan. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Saya terus menabur firman agar Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan di dalam perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita mengalami perubahan di dalam perkataan kita. Mari kita berhenti berkata-kata negatif. Perkataan negatif, persungutan itu membuka pintu bagi roh jahat dapat menyerang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perkataan Bapak Ibu Saudara berkuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh perkataan Bapak Ibu Saudara. Mari pakai perkataan Bapak Ibu Saudara. Perkatakan perkataan iman. Bapak Ibu Saudara, hari ini perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Tuhan Allahku akan memenuhi segala yang aku butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan, aku bersyukur Tuhan sudah menyediakan jalan keluar agar kami dapat menanggungnya. Tuhan, aku bersyukur masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Pakai perkataan Bapak Ibu Saudara. Pakai perkataan Bapak Ibu Saudara untuk membangun hidup orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam new normal, kita perlu mengalami perubahan apa yang kita percayai. Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara lebih mempercayai fakta, situasi yang sedang terjadi, atau Bapak Ibu Saudara sedang mempercayai Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mempercayai Tuhan? Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak punya banyak resource yang terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara menabur kebaikan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara menabur kebaikan. Ketika Bapak Ibu Saudara menabur, engkau akan menuai. Ishak menabur di tengah masa yang sulit, masa kelaparan. Dan ada kuasa multiplikasi. Ishak menuai 100 kali lipat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara menabur. Di tengah masa yang sulit ini, apa yang Bapak Ibu Saudara punya? Mungkin kau punya terbatas. Ini waktunya engkau menabur doa, menabur perhatian, menabur pemberian buat orang lain, keuangan Bapak Ibu Saudara. Seorang anak hanya punya 5 roti 2 ikan, tetapi dia tabur 5 roti 2 ikan. Berapa banyak sisanya? 12 bakul Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, anak ini dia membawa 5 roti 2 ikan kepada Tuhan. Tetapi dia menuai 12 bakul. Itu hanya sisanya Bapak Ibu. Kelimpahannya. Bukan hanya cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan belum terhitung anak-anak dan wanita. Tetapi ada sisa kelimpahan 12 bakul. Dan anak ini
perlu bantuan 12 murid Yesus untuk membawa pulang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ada tuayan Bapak Ibu Saudara. Kita hanya perlu menabur di tempat di mana yang Tuhan menyuruh. Ketika Tuhan menyuruh Petrus, tebarkan jalamu ke kanan. Bapak Ibu Saudara, dia menuai bukan hanya satu perahu tetapi 2 perahu penuh dan perahunya hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara mendengarkan suara Tuhan, menabur di tempat yang Tuhan menyuruh Bapak Ibu Saudara menabur. Engkau menabur, engkau pasti menuai. Tuhan mau kita mengalami perubahan, bukan hanya perubahan kepercayaan, tetapi yang terakhir Tuhan mau di dalam new normal ini, normal yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan tindakan. Tindakanmu bukan lagi didasarkan apa yang kau lihat. Tindakanmu didasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang kau percayai. Bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara memberi, itu waktunya Bapak Ibu Saudara memberi. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang janda di Sarfat. Dia sedang mencari kayu bakar. Dia nggak punya banyak makanan. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika Elia datang, Elia berkata, ambilkan aku air. Dia mengambilkan air. Dan ketika Elia berkata, bikinkan aku roti. Wanita ini dia berkata, Tuanku, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini adalah makanan terakhir. Setelah kami makan, kami siap-siap mati. Tetapi Elia berkata, buatkan lebih dahulu untukku. Dan dikatakan baru buat kamu dan baru buat anakmu. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan berkata, tepung dan minyak tidak akan habis. Selama masa kelaparan, setiap hari wanita ini, janda di Sarfat ini menerima mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan, dia tidak pernah mengalami kekurangan. Dia dapat memelihara Elia di tengah masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara, jangan engkau berpikir apa yang aku punya. Mulailah dari apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Karena Tuhan yang tidak terbatas sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari mulai perubah, tindakan kita berubah. Perubahan hati, perubahan perkataan, perubahan apa yang kita percaya, dan perubahan tindakan di dalam new normal ini. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Zakaria 13 ayat yang ke-8. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ayat yang ke-9, aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, di akhir zaman ini, ada 1/3 gereja menjadi orang-orang percaya, menjadi gereja pemenang. Yang masih hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Kristus kembali. Tapi ada setengah orang gereja yang suam-suam kuku. Gereja ini, orang-orang ini akan masuk ke dalam masa pengujian. Di dalam masa pemerintahan antikris. Dan hanya ada pilihan sungguh-sungguh atau menyembah kepada antikris. Dan orang yang sungguh-sungguh akan mengalami kematian dipenggal kepalanya. Tetapi akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan 1/3 akan menjadi pengikut antikris. Bapak Ibu, ada banyak orang yang murtad. Bapak Ibu, di tengah masa yang sukar ini, Tuhan mau jangan sampai kita menjadi murtad. Tuhan mau kita masuk menjadi golongan orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang benar, orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, Bilangan 21 ayat yang ke-7, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah berdoa. Berapa banyak kita berdoa agar corona ini dijauhkan. Berapa banyak kita berdoa agar pandemi ini berhenti. Bapak Ibu Saudara, lihat jawaban Tuhan. Ketika kemarin saya sedang berdoa, Tuhan berkata, Hendy, inilah jawaban Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang.
maka setiap orang yang terbagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tidak menjauhkan ularnya. Tetapi Tuhan memakai ular itu untuk mendekatkan bangsa Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan Tuhan menaruh dalam hati saya. Mari Bapak Ibu Saudara uji sama-sama. Tuhan hanya menaruh seperti ini. Corona ini gak akan berakhir. Tetapi lewat corona ini akan banyak orang-orang datang mendekat kepada Tuhan. Lewat corona ini membuat orang-orang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ularnya tetap ada. Ularnya tetap bisa memagut bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel harus mengalami perubahan perilaku. Bangsa Israel gak boleh lagi pergi sendiri. Karena kalau dia pergi sendiri, kalau dia digigit, gak ada orang yang membawa dia dekat kepada tiang yang ada ular tembaganya, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel gak boleh jauh, mereka harus tinggal di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah masa-masa ini, Tuhan mengingatkan, Bapak Ibu Saudara jangan sendiri. Engkau perlu ada di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara perlu tinggal di dalam komunitas. Lewat Zoom, Bapak Ibu Saudara bisa komsel, lewat berbagai media online. Bapak Ibu Saudara bisa join, ada di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Saya percaya inilah janji buat anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya ketika Bapak Ibu Saudara tinggal dalam komunitas, engkau akan menjadi lebih baik. Ketika engkau keluar dari, engkau melewati masa ini, Bapak Ibu Saudara bertumbuh, engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Bapak Ibu Saudara dikatakan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau yang setia, engkau yang selama 40 hari ini engkau dengan setia membangun. Tuhan sedang menyiapkan reward, upah yang terbaik buat jerih payah Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika ular tetap ada. Mereka nggak bisa lagi sendiri. Mereka harus ada di dalam komunitas. Mereka harus bersama-sama. Karena kalau ada satu yang tergigit, yang lain bisa membantu mereka cepat-cepat untuk mereka datang mendekat kepada tiang tembaga. Mereka nggak boleh jauh Bapak Ibu Saudara. Mereka harus beraktivitas dan mereka bisa melihat tiang tembaga itu Bapak Ibu Saudara. Yang ada ular tembaganya di atas tiang itu Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini firman Tuhan berkata di akhir zaman kasih menjadi dingin. Kalau Bapak Ibu Saudara kita sendiri, kasih kita bisa menjadi dingin. Tetapi Tuhan mau kita bersama-sama. Tuhan mau kita tinggal di dalam komunitas. Di dalam komunitas roh Bapak Ibu Saudara. Biar rohmu menyala-nyala. Biar rohmu terus terbakar ketika engkau tinggal di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya satu kayu yang dinyalakan dengan api akan berbeda dengan tumpukan kayu yang dinyalakan api, itu akan menjadi api unggun yang besar. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada dalam komunitas, engkau akan berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan. Dan ayat 12 dikatakan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ketika Bapak Ibu Saudara melewati masa krisis ini, engkau akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Engkau akan tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Engkau akan dapat bertahan. Engkau tidak tergoncangkan. Inilah yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Kita mau membangun kehidupan kita. Untuk kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan ketika musuh menyerang, itulah waktu yang terbaik kita datang mendekat kepada Tuhan. Ular menyerang bangsa Israel membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Ular menyerang bangsa Israel membuat mereka mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu-waktunya Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam tempat perlindungan. Masuk ke dalam tempat perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ularnya tidak dijauhkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan bangsa Israel vaksinnya Bapak Ibu Saudara. Vaksin buat gigitan ular adalah
Mereka harus melihat ular tembaga yang digantung di atas tiang itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran salib Kristus. Ular tembaga yang digantung di atas tiang adalah gambaran salib Kristus. Salib adalah vaksin dari ketakutan kita. Vaksin dari kecemasan adalah salib Kristus. Semua yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, Tuhan sudah memberikan vaksinnya. Vaksinnya adalah salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Fokuskan, Bapak Ibu Saudara, fokus kepada salib Kristus. Setiap orang yang tergigit, kalau mereka melihat kepada salib Kristus, mereka melihat ular tembaga yang digantung di tiang itu, dikatakan mereka tetap hidup. Mereka akan mengalami recover. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan hari-hari ini, jangan fokus kepada rasa sakit. Jangan fokus mengeluh, jangan fokus kepada rasa bosan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara jenuh, mungkin Bapak Ibu Saudara bosan karena banyak di rumah hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara stres, buat ibu-ibu harus ngurusin anak, kayaknya stres, mengurusin makan, semua diurus, ngurusin pelajarannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, engkau harus fokus kepada Kristus. Fokus kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau fokus kepada salib, kalau engkau fokus kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami recover. Bapak Ibu Saudara akan mengalami pemulihan. Engkau akan mengalami recover. Recover terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami recover. Bukan hanya recover, tetapi Tuhan mau kita mengalami restore. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kondisi hari-hari ini diizinkan agar kita mendekat kepada Tuhan. Agar kita mengalami perubahan hati. Hati kita biar jangan menjauh dari Tuhan. Mari hati kita melekat sama Tuhan. Biar kita mengalami perubahan dalam perkataan kita. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Ini waktunya kita mengalami perubahan kepercayaan. Percaya Bapak Ibu Saudara dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Jangan bersandar dengan pengetahuanmu. Bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan tindakan dalam segala keadaan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara gunakan perisai iman Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sudah memiliki perisai iman atas kekhawatiran? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki perisai iman atas ketakutan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki perisai iman atas penyakit? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki perisai iman dalam keuangan Bapak Ibu Saudara? Ini waktunya Bapak Ibu Saudara kita memiliki perisai iman dalam segala keadaan. Gunakan perisai iman kita agar kita dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah air kehidupan. Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki firman, engkau memiliki perisai iman. Ketika panah api itu menyerang, perisai iman Bapak Ibu Saudara mengeluarkan air kehidupan. Dan air kehidupan akan memadamkan api. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Miliki perisai iman. Miliki perisai iman. Bangun iman Bapak Ibu Saudara. Bangun. Untuk Bapak Ibu Saudara memiliki perisai iman. Bapak Ibu Saudara, saya men-sharingkan video ini dari hari pertama sampai hari ini, hari ke-16. Bapak Ibu Saudara masuk ke link YouTube channel saya. Bapak Ibu Saudara bisa subscribe. Engkau bisa lihat lagi videonya. Dengarkan berulang-ulang. Dengarkan berulang-ulang. Saya juga mendengar video yang saya ucapkan. Perkataan yang saya ucapkan. Firman yang saya ucapkan. Dengarkan berulang-ulang. Pilih apa yang Bapak Ibu Saudara dengar. Ambil waktu setiap hari untuk engkau mendengarkan. Pilih salah satu video. Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan berulang-ulang. Dengarkan berulang-ulang.
Jangan hanya sekali Bapak Ibu, engkau minimal 6 kali mendengar berulang-ulang. Mendengarkan berulang-ulang agar iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, ular tidak dijauhkan. Ularnya tetap ada. Tetapi Tuhan sudah memberikan vaksinnya. Vaksinnya kalau mereka memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang. Tiap hari Bapak Ibu Saudara, engkau harus lihat vaksin yang Tuhan sudah berikan. Salib Kristus. Firman Tuhan adalah perisai iman kita. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman, perkatakan firman Tuhan. Catat ayat-ayatnya, baca lagi, ulang, hafalkan, simpan firman di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Ketika serangan datang, ketika kekhawatiran datang, gunakan perisai iman Bapak Ibu Saudara. Perkatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika ketakutan datang, perkatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tenang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami pertobatan Bapak Ibu Saudara. Perubahan hati, perubahan perkataan, perubahan kepercayaan, perubahan tindakan. Dan Tuhan mau merecover, hidup kita mengalami recover. Ketika Bapak Ibu Saudara fokus kepada salib Kristus, engkau akan mengalami recover. Dan bukan hanya engkau mengalami pemulihan, direcover oleh Tuhan. Keuangan yang direcover oleh Tuhan. Kesehatan yang direcover oleh Tuhan. Ekonomi yang direcover oleh Tuhan. Bisnis yang direcover oleh Tuhan. Keluarga, family yang direcover oleh Tuhan. Bukan hanya direcover, tetapi Tuhan mau merestore. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memulihkan apa yang terhilang. Apa yang dicuri oleh si jahat akan dikembalikan. Bapak Ibu Saudara, renungkan, Tuhan mau merestore hidup Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, dikatakan tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dan hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak bisa dipagut ular. Kita bisa diserang dengan penyakit, diserang dengan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara diserang, ketika engkau memandang kepada ular tembaga itu yang digantung di tiang yang adalah gambaran salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, engkau akan tetap hidup. Artinya engkau akan direstore, engkau akan direcover sama Tuhan, engkau menjadi lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita menerima upah yang Tuhan sediakan, kita menjadi pribadi yang berapi-api di tengah masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, engkau menjadi pribadi yang menyala-nyala bagi Tuhan, berapi-api bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memulihkan kesehatanmu, Tuhan mau memulihkan keluargamu, Tuhan mau memulihkan bisnis Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memulihkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu ada salah satu orang yang saya muridkan, dia berkata, Pak Hendy, tolong doakan buat istri saya. Hari ini dia sedang mau diinterview pekerjaan. Dan saya bilang, oke, kita berdoa. Beberapa waktu kemudian dia WA saya, dia berkata, puji Tuhan Pak Hendy, istri saya diterima kerja. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa yang krisis, banyak orang di layoff pekerjaannya, dikeluarkan dari kerjaannya. Tetapi istrinya menerima pekerjaan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami problem yang berbeda-beda. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, tetapi Tuhan tahu. Sebab Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada Tuhan mengenai hidup Bapak Ibu Saudara, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Bapak Ibu Saudara masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang engkau sedang mengalami masalah di dalam kesehatanmu, imani dengan iman, percaya, tetap memandang, ingat kuncinya tetap. Selama Bapak Ibu Saudara memandang kepada ular itu, ular tembaga yang adalah gambaran salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, engkau akan tetap hidup. Teruslah melihat kepada firman. Teruslah melihat kepada firman. Saya diingatkan cerita tentang seorang hamba Tuhan ketika dia berusia 16 tahun. Hamba Tuhan ini sudah sekitar 6 bulan dia mengalami sakit. Tinggal kulit yang membalut tulangnya.
Bapak Ibu Saudara, 5 dokter ahli berkata sudah tidak ada lagi harapan. Dan ibunya berkata, nak, kalau kamu mati, engkau mau siapa yang mengusung peti mati kamu? Engkau mau siapa yang khotbah di pemakaman kamu? Tetapi anak ini, dia melihat ada Alkitab neneknya. Dan ada satu ayat yang dia buka. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia terus-menerus menghafal, memperkatakan. Setelah berhari-hari Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba iman bangkit dan dia bangkit dari tempat tidurnya. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan di usia 80-an. Bapak Ibu Saudara, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dalam ekonomimu, renungkan firman Tuhan di mana orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonominya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, engkau akan melihat itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memulihkan keluarga, Tuhan mau memulihkan bisnis, pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikatakan, lihat, Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan berkata, aku hendak. Kata hendak adalah kata yang menegaskan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang Tuhan sudah kerjakan. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita membaca dan merenungkan firman agar kita mengetahui rancangan Tuhan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini engkau mungkin ada di padang gurun dalam ekonomimu. Engkau ada di padang gurun dalam kesehatan. Padang gurun di tengah keluargamu. Tuhan mau membuat jalan. Tuhan mau membuat jalan. Tuhan mau membuat jalan. Tuhan mau membuat jalan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau membuat sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, mungkin berapa banyak engkau ada di padang belantara. Tuhan mau membuat sungai-sungai. Mungkin pekerjaanmu seperti sedang di padang belantara. Tetapi Tuhan mau membuat sungai. Ada kehidupan, ada berkat yang Tuhan mau nyatakan. Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya engkau perlu melihat. Lihat bukan dengan mata jasmanimu, tetapi lihat dengan imanmu. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara mungkin belum melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi ketika engkau punya iman, engkau sudah punya keyakinan, engkau sudah punya buktinya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, istri saya membeli beberapa alat dari Tokopedia. Bapak Ibu Saudara, barangnya belum datang. Tapi sudah ada buktinya. Kwitansi transaksi itu menjadi buktinya. Dan kami percaya barangnya akan datang. Dan barangnya datang. Itulah iman Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki firman janji Tuhan. Pegang janji itu. Renungkan. Perkatakan. Renungkan. Perkatakan. Ucapkan. Doakan. Akui. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan adalah gembalaku. Sebut namamu. Tuhan adalah gembala Hendy. Hendy tidak akan berkekurangan. Tuhan, engkau adalah gembala Hendy. Hendy tidak akan berkekurangan. Engkau perkatakan, renungkan sampai kuasa firman itu membuat iman Bapak Ibu Saudara bangkit. Membuat tubuhmu disegarkan. Membuat matamu bersinar Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertekun dalam iman kita. Bertekun dalam iman Bapak Ibu Saudara. Bertekun Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, saya mau bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara membangun iman, build up our faith.
membangun iman Bapak Ibu Saudara. Selama 40 hari, bukan hanya setiap hari. Bapak Ibu Saudara dengarkan. Bapak Ibu Saudara bisa masuk subscribe ke YouTube channel saya. Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan ulang. Minimal Bapak Ibu setiap hari engkau perlu mendengar satu firman agar menjadi rema 6 kali Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau dengarkan berulang-ulang sampai firman itu tertanam di alam bawah sadar Bapak Ibu Saudara. Tertanam di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau bangun di pagi hari, engkau bisa gunakan waktu sebelum tidur engkau dengarkan. Ambil waktu engkau merenungkan firman sebelum tidur. Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang sulit tidur, renungkan firman Tuhan. Kuasa firman akan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sharingkan Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Seringkali kadang-kadang ketika kekhawatiran datang menyerang, saya memperkatakan Mazmur 23. Saya memperkatakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai saya tertidur. Bapak Ibu, ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu. Tuhan mau kita tinggal dalam ketenangan, sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita percaya kepada Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu, kita mengalami masuk dalam new normalnya Tuhan. Mari alami perubahan hati. Mari alami perubahan di dalam perkataan Bapak Ibu Saudara. Apakah perkataan Bapak Ibu Saudara sudah berubah? Bangun pagi perkatakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan aku diberkati Tuhan. Tuhan Kau mencukupkan segala yang kubutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Bisnisku ini milik Tuhan. Tuhan aku hanya pengelola, Tuhan bosnya. Tuhan kalau Tuhan bosnya, Tuhan gak akan membuat bisnismu menjadi bangkrut Bapak Ibu. Kalau itu milik Tuhan. Karena firman Tuhan, segala sesuatu digoncangkan. Tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, buat para bisnismen. Apakah engkau sudah serah terima bisnismu sama Tuhan? Itu bukan milik Bapak Ibu Saudara. Itu dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir. Kalau Tuhan bosnya, Tuhan gak khawatir. Tuhan duduk di tahtanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita terlebih mampu, terlebih sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat ketika bangsa Israel berdoa minta ular dijauhkan, ularnya tetap ada. Ularnya tetap ada. Goncangan tetap ada. Krisis tetap ada. Mungkin COVID tetap ada. COVID nggak akan pernah berakhir Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya Tuhan memberikan vaksinnya. Tuhan memberikan vaksinnya. Tuhan memberikan janji vaksinnya ada di dalam firman Tuhan. Jangan bersandar kepada apa yang manusia bisa lakukan. Bersandarlah kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Apa yang manusia bisa lakukan terbatas Bapak Ibu Saudara. Kalau satu vaksin COVID-19 ditemukan, mungkin nanti ada COVID-20 Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada COVID-21. Mungkin ada COVID-22. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, segala goncangan bisa terjadi. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membangun iman kita dan menjadi berkat buat orang lain. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, engkau bisa membagikan link yang saya berikan, yang saya kirimkan. Bapak Ibu Saudara bisa share kepada orang lain. Di list kontak Bapak Ibu Saudara, bagikan kepada mereka. Taburlah benih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu mana benih yang akan bertumbuh. Tetapi kita percaya ada orang-orang yang sedang dibukakan hatinya oleh Tuhan. Dan ketika mendengar firman, imannya dibangkitkan dan mereka menerima mujizat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, buat 31 orang yang masih stay sampai malam hari ini, mari kita menjadi penabur benih. Taburlah benih firman. Mari kita menabur benih firman. Barang siapa menabur kebenaran Bapak Ibu Saudara, Amsal katakan dia akan mendapat pahala yang tetap. Bapak Ibu Saudara, saya mau setia menjadi pribadi yang menabur kebenaran. Karena saya percaya Tuhan mau kita menjadi penabur yang setia. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari menjadi penabur benih yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan ada pahala yang tetap yang Tuhan sediakan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.
Kalau Bapak Ibu sedang mengalami apapun tantangannya saat ini, goncangan yang kau sedang hadapi, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketakutan menarik hal yang negatif, tetapi hari ini percaya saja sama Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Bapak Ibu saya tumpangkan tangan, saya mau berdoa. Biar apa yang firman Tuhan katakan ini berfokus kepada salib Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami di recover dan di restore oleh Tuhan. Taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih, aku berdoa buat setiap orang-orang yang setia mendengar sampai saat ini Tuhan. Biarlah apa yang ditabur firman ini menjadi kekuatan, menjadi pembangkit iman buat setiap anak-anakmu. Dan aku berdoa ada pertolongan di dalam ekonomi, di dalam bisnis, di dalam kesehatan, di dalam keluarga. Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Kami declare, kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang sangat terbukti buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara, buat semangat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap setia selama 40 hari ini untuk kita membangun iman kita. Video ini akan tetap ada selama 24 jam di IG Story, Instagram Story Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa kasih tahu buat ada orang yang mungkin tidak sempat join, mereka bisa melihat tayangannya ulang selama 24 jam. Dan saya akan sharingkan juga di YouTube channel agar bisa didengarkan ulang. Bapak Ibu Saudara, saya akan kirimkan juga linknya agar Bapak Ibu Saudara bisa bagikan kepada orang lain. Dan ceritakan apa yang Bapak Ibu Saudara alami, sharingkan kepada orang lain. Agar menjadi berkat buat banyak orang Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus menjadi berkat. Thank you buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.